Mas Ijo. Ini kita piye? Yang orang ngerti. Maksudnya kayak gini Mas. Dari pihak Jatuh Wilunggu menginginkan Cahaya Harapan hancur, namun sahabatnya Rangga Surongo itu selamat. Nah, otomatis senjata yang dibuat oleh beliau Satara kan tidak bisa dilancarkan secara langsung. Karena akan menghancurkan segala-galanya. Ya, beserta isinya. Tidak menutup kemungkinan yang hancur bukan hanya Cahaya Harapan saja, sahabatnya Jatuh Wilunggu. Ya tapi kan ibarat muter-muter ya. Naik turun. Ya, orang menemukan apa-apa gitu. Sebenarnya kan alangkah baiknya memang jatuh sekali ya. Nah, kan seperti ini Mas. Jatuh Wilunggu itu memiliki hutang budi besar. Rangga Surongo mau bersekutu dengan makhluk yang ada di belakangnya. Itu apa tujuannya? Untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya di kala kecil itu. Masa iya dia yang berani berkorban, dia yang sudah berdarah-darah, mau dihancurkan oleh seseorang yang memang dia lindungi di kala itu. Kan berhutang budi besar. Ini lagi pula ada manusia juga yo yang maksudnya nggak tahu apa-apa kok. Nah, Ya, maka dari itu cuma kan gini, yang menjadi kesusahannya itu dia tuh cara apa? Ini kotakan baik gitu loh Mas. Anggar dijabel lah. ya, tadi kan sudah diobrolkan bahwasanya Jatuh Wilunggu memiliki sebuah rencana. Kira-kira bisa apa enggak si Empu itu membuat sebuah pusaka atau senjata yang hanya bisa menghancurkan dindingnya saja. Nah, cara itu yang ini dibiksa semuanya. Ya Ya mau ini dirampung, orang usah Kayak gini, menunda tujuan kita. Kayak gitu. Cuman sih. Kalau yang dibicarakan ini terhadap Tuan Gile saya. Nah, iya gue. Biasanya Tuan dulu punya solusi yang lebih baik. Ini kayak mengaku menengahis. Ya, saya malah karena itu ya. Yo, Udah bilang pun. nyalain. Ya, Kun. Ya, udah. Baik teman-teman. Seperti itu tadi hasil pertemuan antara Mahaguru Jatuh Wilunggu dan beliau Satara, yang dimana pertemuan itu mungkin lebih tepatnya memerlukan waktu kembali untuk berpikir ya, mengingat yang mau diserang oleh Empu beliau Satara yaitu sahabat kecilnya dari Jatuh Wilunggu. Ya. Kita tidak memiliki banyak pilihan tentunya teman-teman, kecuali kita harus berpikir jernih, mengambil setiap celah-celah sedikit yang bisa kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat ataupun perkataan yang mungkin menyakiti hati dari Kisanak semuanya. Kami juga meminta maaf sebesar-besarnya, mungkin sering merepotkan, menyusahkan, serta mengkhawatirkan Tuan Domodilo. Baiklah, Minal aidin wal faizin Tuan Domodilo. Mohon maaf lahir dan batin. sama-sama saya juga meminta maaf. Nggih. Semoga saja kesalahan yang mungkin menyakiti hati dari Kisanak itu dimaafkan. Nggih. Aku Tuan Dilo. Ukurane Tuan Domodilo kayaknya. Pakai lututnya karo jenengan. Saya juga meminta maaf yang mungkin saya selalu mengucilkan, meremehkan dari segi perkataan saya. Semoga apapun yang saya ucapkan dan saya katakan kepada Tuhan sana Lu nggak usah dimaafin itu batang. Baik Tuan Raja Domodilo nggih. Matur nuwun.
Ngomong cepat istilah santen mana lepat nyun ngapunten Dongo Bilo. Apa? Wong nom make lutut teh karo tuan Dongo Bilo rasa Dongo Bilo. Wong nom ya ake lutut teh jaluk pengaturan. Saya juga meminta maaf kepadamu. Jikalau perkataan saya selalu menyinggung dan mungkin menyakiti hati dan kisana, saya benar-benar meminta maaf. Tuan Bilo ya pengapurannya mbok akeh salah lutut teh terus dimaafkan gitu Tuan Bilo. Saya juga meminta maaf. Dia lagi ngerap. Tuan Bilo bukan salah luput ini jalur kuburannya. Bagaimana kisana? Keadaan kisana semuanya, apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Dos, santer aja, Dos. keadaan baik. Namun Santer memang gede. cuaca sedang tidak baik-baik saja saya rasa Tuan Bilo. Banyak sekali saudara-saudara saya, umat manusia yang sedang menderita sakit flu, batuk, pilek, demam berdarah, tipes dan tipes. Apapun keadaan yang menimpa kisana semuanya, itu adalah salah satu sebuah nikmat. Adanya nikmat sehat, juga adanya nikmat sakit. Adanya nikmat sehat karena pernah menikmati sakit ya. Nah, sekali. Jadi, apapun kondisinya saat ini, syukuri dan dijalani dengan sabar. Insya Allah. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan kembali pada malam hari ini di sana. Tuan Bilo. Bagaimana? Apakah di sana sudah mendapatkan banyak informasi mengenai apa yang sedang di sana hadapi ini? Seperti ini Tuan Bilo. Sejauh ini saya baru bisa bergerak pelan-pelan Tuan Bilo. Tapi alhamdulillah memang sedikit menemukan hasil. Tapi dari hasil ini jujur kami buntu Tuan Bilo, makanya ingin saya ceritakan terhadap Tuan Raja Dongo Bilo. Baiklah, silakan apa saja yang ingin kisana sampaikan dan ceritakan kepada saya. Selama ini saya mengugemi atau memegang erat apa yang diucapkan oleh Tuan Raja Dongo Bilo, yaitu jika kita benar pasti Tuhan akan memberikan jalan. Benar sekali. Dan itu saya buktikan beberapa malam yang lalu. Tanpa kita melakukan hal apapun, ada sosok makhluk yang memang mendekat dengan kita. Beliau bernama Empu Gleosatara, di mana Empu Gleosatara adalah mantan panglima di dalam Cahaya Harapan yang ditugaskan untuk membuat sebuah pusaka andalan dari Cahaya Harapan. Beliau keluar dari sana dengan alasan tidak dibayar berpuluh-puluh tahun. Dari kejadian itu, saya berpikir banyak manfaat yang bisa kita gali dari Empu Gleosatara. Tepat sekali. Di lain sisi juga, Paman Karto, makhluk yang sedikit mungkin kurang waras, sekarang beliau sedang ada di tempat maha gurunya, Datuk Wilunggu. Saya sudah mendengar mengenai kabar itu. Di mana Datuk Wilunggu memang sudah memiliki rencana sejak lama untuk menghentikan atau menghancurkan dari Cahaya Harapan. Namun Datuk Wilunggu ternyata itu adalah sahabat karib dan sahabat kecilnya Rangkas Turunggo, makhluk yang dipercayai untuk garda terdepan di Cahaya Harapan. Dari situ akhirnya saya pertemukan antara dua makhluk itu Tuan Bilo. Dengan harapan musyawarah kita mendapatkan solusi, kita kerjakan bareng. Namun hasil pertemuan itu untuk saat ini belum menemukan solusi, dikarenakan yang pertama, Empu Gleosatara hanya memiliki sebuah senjata, di mana senjata itu akan bisa meledakkan Cahaya Harapan beserta isinya.
Namun Datuk Wilunggu tidak mensetujuinya karena Datuk Wilunggu merasa berhutang budi terhadap Rangkas Turonggo, di mana Rangkas Turonggo berani berkorban berdarah-darah bersekutu dengan makhluk di balik Cahaya Harapan itu agar teman-temannya itu selamat dan terjaga di kala kecil waktu itu. Dari situ Datuk Wilunggu tidak menginginkan jika sampai Rangkas Turonggo sahabat kecilnya itu sampai terbunuh dengan rencana yang dibuat olehnya. Maka dari itu hasil musyawarah itu tidak menemukan solusi terkecuali satu. Datuk Wilunggu menyuruh Empu Gleowsatara untuk membuatkan sebuah senjata hanya untuk menghancurkan dindingnya saja. Namun itu memerlukan waktu yang panjang, itu pun belum bisa dipastikan ampuh. Dikarenakan itu hanya masa percobaan, kita tidak tahu. Yang kami takutkan justru di sini yang tadi saya pikir dengan hancurnya dinding itu justru senjata-senjata yang dia miliki malah melontar kepada diri kita. Nah, menurut Tuan Raja Donggopilo sendiri bagaimana mengenai tanggapan permasalahan ini? Dari apa yang Kisanak ceritakan barusan, banyak sekali hal besar yang perlu kita gali dan kita dapatkan informasinya dari makhluk yang keluar dari Cahaya Harapan itu. Yang Kisanak katakan dia adalah salah satu panglima dari Cahaya Harapan. Jika memang makhluk itu memiliki waktu, saya sebenarnya ingin berbicara dan menanyakan beberapa hal yang ingin saya ketahui secara langsung dari makhluk itu mengenai bagaimana sistem pertahanan, sistem cara kerja dari Cahaya Harapan itu di sana. Tentunya, jika memang seperti itu akan saya panggilkan. Apakah bisa beliau malam ini untuk datang ke sini dan berbicara dengan saya? Saya akan coba terlebih dahulu, insya Allah bisa. Baiklah di sana. Jika memang beliau memang bisa untuk hadir di tempat ini, itu akan sangat lebih mudah. Sehingga jika saya sudah mengetahuinya, saya bisa memikirkan langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Betul, Tuan Bilo. Mohon izin Tuan Bilo, saya akan panggilkan. Langsung. Narko bae Mas kongke marani kira di Bali upes Gimana? Aduh, ada bintang-bintangan nggak di sana? tidak Silakan main di sana. tidak usah dijawab pertanyaannya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa manusia? Kau memanggilku untuk kedua kali malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf Empu Gleowsatara. Beliau adalah saudara saya. Beliau adalah orang tua saya. Beliaulah yang mendidik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya adalah seorang empu. Nama saya Gleowsatara. Perkenalkan, dan salam kenal juga, nama saya Donggopilo. Aja, itu Donggopilo. Indah sekali di sana. itu ngono. Seperti ini Empu Gleowsatara. Saya biasa dinasehati banyak hal dari beliau. Dan beliau insya Allah ahli dalam strategi berperang. Barangkali beliau ingin menanyakan beberapa hal yang ingin ditanyakan mengenai Cahaya Harapan. Tolong mohon dan izin waktunya untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Silakan berkenan. Silakan, Tuan Donggopilo. Mohon maaf sebelumnya di sana. Jika saya mengganggu waktu di sana dan mengundang di sana untuk hadir pada malam hari ini, Tidak masalah. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap di sana karena saya ingin mengetahui
apa yang sebenarnya ada di dalam cahaya harapan itu di sana. Sebenarnya cahaya harapan itu diciptakan itu sesungguhnya untuk apa di sana? Saya akan jawab setahu dan sebisa saya, Tuan Donggopilo. Baiklah. Seperti ini. Cahaya harapan. Cahaya harapan itu dibuat awalnya atas dasar rasa bosan. Ya, Tuan Bilo tidak salah dengar. Iblis yang berada di belakang Rangkas Turonggo dahulu kala dia seringkali membangun sebuah kerajaan. Namun karena banyak sekali musuh, kerajaan itu hancur. Dia membangun lagi kerajaan. Datang lagi musuh lalu hancur. Terus kejadian itu terulang-ulang. Lalu pada suatu malam, ini yang saya dapatkan cerita dari Panglima yang sudah lama di sana. Pada suatu malam, iblis itu pernah membayangkan dan berhayal, andai saja dia bisa menciptakan dunia di mana dunia itu tidak ada pengganggu sama sekali. Lalu dia pergi berkelana dan belajar. Bahkan yang saya dengar, dia sampai belajar di luar dari wilayah Nusantara ini. Singkat cerita, dia berhasil pulang dan membawa segudang ilmu yang dia pelajari di luar sana. Dia mulai membangun, dia mulai membuat dunia yang seperti apa yang dia harapkan. Dan benar, iblis itu berhasil membuat dunia yang dia inginkan. Dunia ini, Tuan Donggopilo, yang disebut cahaya harapan, sama sekali ini sangat berbeda dengan dunia yang kita injak sekarang. Apa perbedaannya? Cahaya harapan memiliki malam sendiri, memiliki siang sendiri, bahkan dia memiliki matahari sendiri. Semua cuaca, rasa sejuk, rasa hawa panas, dan semua elemen yang berada di dalam cahaya harapan itu sangat berbeda dengan dunia yang kita indah sekarang. Cahaya harapan seolah-olah memiliki dimensi yang lain, memiliki dimensi yang berbeda dengan dunia kita. Untuk sekelas makhluk yang menciptakan suatu dunia, saya bisa katakan itu hampir saja sempurna. Bisa dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh iblis itu hampir setara dengan Tuhan. Tetapi yang saya yakini, tidak ada yang bisa menciptakan suatu hal yang lebih sempurna daripada Tuhan. Itu sudah pasti di sana. Itulah cahaya harapan. Baiklah. Berarti yang sudah pasti di sini, cahaya harapan itu adalah dunia yang berbeda. Dunia yang diciptakan di mana dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk membuat dunianya sendiri. Benar sekali. Lalu ada beberapa jalan untuk kita masuk dan keluar dari cahaya harapan di sana. Untuk jalan, selama saya bertempat tinggal di dalam cahaya harapan, saya memahami ada 3 pintu yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam cahaya harapan. Satu adalah pintu utama, yang mana pintu tersebut
dibuat sedemikian rupa. Ada cahaya yang mengelilingi pintu tersebut. Sehingga siapa saja yang sudah melihat, apalagi dari kalangan manusia seperti ini, itu akan langsung tertarik untuk masuk ke dalam. Di sisi lain, dari pihak Cahaya Harapan mengiming-imingkan bahwasanya di dalam Cahaya Harapan benar-benar menyimpan harapan dan keinginan apa yang manusia. Apa Mbah? Itu Dengerin argumennya mereka. Tembiling itu yang hisan. pertama. Itu pintu utama Tuan Donggopilo. Baik. Lalu ada 2 pintu. Di kanan kiri di bagian belakang. Namun itu bukan pintu utama. Pintu itu hanya pintu. Saya bisa katakan itu hanya pintu darurat. Di mana pintu itu hanya bisa dibuka oleh tokoh-tokoh besar yang berada di dalam Cahaya Harapan. Panglima, penasehat, Rangkas Turonggo itu sendiri, dan sang iblis yang berada di belakang Rangkas Turonggo. Bahkan Nyai Roh Ayu tidak tahu cara membuka pintu darurat yang saya maksud itu. Baik. Sangat menarik. Di zaman sekarang ada makhluk yang mampu menciptakan dengan begitu baiknya dunia yang dia inginkan sesuai apa yang dia inginkan pula. Benar Tuan Donggopilo. Saya cukup salut. Ada makhluk yang bisa menciptakan dunianya sendiri. Kalau saja dunia itu digunakan untuk kebaikan. Kalau saya memiliki 1000 tangan, mungkin saya akan gunakan untuk bertepuk tangan. Karena itu di luar pemikiran manusia-manusia ataupun makhluk-makhluk yang sudah pernah saya temui. Baiklah. Berarti di sini sebenarnya di dalam Cahaya Harapan memiliki 3 akses untuk kita bisa masuk ke dalam Cahaya Harapan, yaitu pintu darurat yang ada di bagian belakang, sebelah kanan dan kiri, dan pintu utama yang sering dikenal disebut dengan sebuah cahaya. Baiklah. Lalu, apakah kau mengetahui bagaimana pertahanan yang diciptakan oleh makhluk itu untuk menjaga dunia yang telah dia buat? Ini dia yang menarik Tuan Donggopilo. Pertahanan yang berada di dalam Cahaya Harapan berjumlah 10. Benar. Itu berupa pusaka ataupun senjata. Bisa dikatakan dalam bahasa kalian mungkin adalah sebuah meriam. Meriam itu sangat besar dan kebetulan sekali 10 senjata yang dimiliki oleh Cahaya Harapan semuanya adalah buatan saya. Benar. Setiap meriam mengarahkan ke seluruh penjuru mata angin. Jadi sistemnya seperti ini Tuan Donggopilo. Ketika ada musuh yang ingin berusaha menghancurkan dari Cahaya Harapan, mereka akan berpikir 2 kali untuk melanjutkan niat mereka untuk menghancurkan Cahaya Harapan. Karena mereka semua bisa mati konyol karena senjata yang sudah disiapkan oleh Cahaya Harapan sedemikian rupa. Yang sudah mengarahkan satu persatu ke segala penjuru. Benar sekali. Berarti kalau ada di sebelah sana masalah, tinggal nyalakan. Ya, itu yang membuat Cahaya Harapan tidak bisa ditembus oleh siapapun sampai detik ini. Di lain Pertahanannya sisi, sangat luar biasa. baiklah. Saya paham dan saya mengerti apa yang Kisanak ceritakan dan sampaikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Kisanak berkenan untuk menceritakan semua yang Kisanak ketahui. Ya, Sebenarnya saya memiliki kesimpulan Kisanak. Apa itu Tuan? Jadi seperti ini. Kita bisa ibaratkan
makhluk yang Kisana sebutkan, makhluk di belakang dari Rangkas Purwono, itu membuat sebuah kerajaan yang mewah. Akan tetapi kerajaan itu ditutupi dan dibalut dengan sebuah benteng, di mana benteng itulah yang belum kita ketahui benteng apa yang makhluk itu buat. Sehingga benteng itu tidak, ataupun kerajaan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, maupun bangsa seperti saya pun tidak mampu melihat kerajaan itu. Karena yang saya dengar, makhluk itu belajar di luar dari tanah Nusantara ini. Karena belajar dari kejadian yang sudah selalu diganggu mungkin ya. Benar sekali. Dan saya memiliki rencana di sana. Saya mengutip dari perkataan Kisana, pertahanan dari Cahaya Harapan itu, semua senjata adalah Kisana yang membuatnya. Benar sekali. Kita bisa manfaatkan di situ, Kisana. Apa itu? Tentunya senjata yang digunakan oleh Cahaya Harapan, dia mengetahui seberapa kuat senjata itu, seberapa dahsyat ledakan dari senjata itu, dan yang membuat ada di sini. Kita bisa manfaatkan itu. Kisana membuatkan senjata yang sama, satu saja. Kita letakkan senjata itu menghadap langsung ke dalam pintu utama. Pintu cahaya itu. Benar sekali. Dengan adanya itu, mereka mengetahui ini adalah senjata yang sama dengan senjata yang kita punya. Kekuatan senjata ini adalah kekuatan yang besar. Dan di sini mereka mencurigai dan berpikir bahwasanya empulah dalang dan pelaku dari pengancaman ini. Karena rasa sakit hati yang belum terbayar pada saat bekerja di dalam Cahaya Harapan. Betul. Di situ kita bisa memancing mereka keluar dengan cara kita mengancam mereka akan meledakkan senjata itu melalui pintu utama. Dan yang jelas, karena kerajaan ataupun Cahaya Harapan itu memiliki pintu darurat Di belakang. dan yang hanya mengetahui pintu itu adalah para petinggi-petinggi dari Cahaya Harapan. Saya yakin dengan adanya ancaman seperti itu, mereka di sisi lain mempersiapkan semua untuk menangkal agar tidak terjadi. Di sisi lain mereka memerintahkan pasukan untuk berhubungan secara langsung dengan pihak yang mengancam. Di sisi lain mereka juga akan berbondong-bondong menyelamatkan diri terlebih dahulu sambil mempersiapkan rencana yang tepat. Melalui akses pintu Pintu darurat. Di situ kita bisa manfaatkan agar kita bisa mengetahui dan menculik satu persatu makhluk yang keluar dari pintu darurat itu. Permasalahannya tidak sesederhana itu, Tuan Donggopilo. Saya sudah mengatakan dari awal, Cahaya Harapan adalah tempat yang benar-benar berbeda dari dunia kita. Memang benar, ada dua pintu darurat di sebelah kanan dan kiri di bagian belakang dari Cahaya Harapan. Namun, bagaimana kita mengetahui ketika mereka keluar lalu memasuki dimensi kita ataupun dunia kita, mereka keluar dari arah mana? Kita tidak mengetahui. Itulah tugas kita di sana. Namun Di tenang sini. saja, Kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak pasti dari kedua pintu darurat yang berada di bagian belakang
sebelah kiri dan kanan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian mana pintu itu. Kita harus teliti, kita harus amati, dan kita harus intai terlebih dahulu. Saya yakin pihak dari Cahaya Harapan itu selalu keluar dan mencari mangsa. Dan tidak selalu Cahaya Harapan itu keluar dari pintu utama. Baiklah. Bidadari Tuan Donggopilo sangat luar biasa. Di sini kita bisa gunakan rencana ini terlebih dahulu. Sinambi, kita mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menjebol dinding yang membatasi antara dunia kita dengan dunia yang mereka buat. Saya yakin di sana akan dengan cepat dan mudah membuat senjata yang sama